Lah, itu ada yang rambut ungu kayak Marvel, coy. Itu kah ayah kandungnya? Ku yakin kita pasti menang. Halo semuanya, selamat datang di review reaction FIFA Fantasy musim pertama episode ke-7. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Clover, Nah, ini adalah adegan episode di terakhir kemarin. Kayak ada reveal kalau Marvel ini bukan anaknya Gena. Episode 7, kebenaran yang pahit. Sebentar. Ini Siapa kamu nih? bercanda kan? Oke. Mana mungkin dia bukanlah ayahku. Clover, Tumben sekarang gak ada kamu translate-nya. mau memberitahukannya ke dia secara langsung. Oh, let's go. Sepertinya kamu tidak ingin berbicara. Pak GM ya yang mau ngasih tahu ya. Oh, Coba kamu buktiin. buktikan kalau itu emang benar. Kalung itu adalah salah satu buktinya. Oke, kenapa dengan kalungnya? Maksudmu kalung ini? Begini saja deh. Umur kamu sekarang berapa, anak muda? Oh, nah, Umurku berapa? 15 tahun. Oke, umurnya 15 Emang tahun. apa urusannya denganmu? Dan kau pikir Clover sudah memiliki anak di saat umurnya masih 13 tahun? Maksudnya? Clover Apakah baru kau tahu umur bahwa di 28. saat penyegelan terjadi, Clover masih berumur 13 tahun. Dan itu pun Hah? terjadi 15 tahun yang lalu. Sudah aku bilang. Pada saat penyegelan, pantasan si Herobrine bilang Clover yang terlemah Mengorbankan dirinya. karena umurnya masih Dan 13 aku disuruh tahun. pergi Karena penyegelan itu dapat dilakukan oleh 2 orang. Dengarkan aku baik-baik, Clover. Bagaimana jika ku beritahu Aha. bahwa penyegelan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh 3 orang. Oh. Tidak akan ada satupun nyawa yang hilang. Oh. Kalau penyegelannya pakai 3 orang, nggak akan ada yang meninggal. Selama ini Waduh. Kenapa mereka menyuruhku untuk keluar dari situ? Sudah ku bilang, Clover, kamu hanyalah pengecut. Oh, Tidak berani melakukan apapun. buset. Ini bodoh banget dah. Oke, si Marvel yang kayak kebingungan sendiri ya. Jangan panggil aku. Lah, Hei, berarti bagaimana kalau kita pulang balik saja? Samsul sama Bisa kita Pepe juga bukan Desa kita aja udah ada. anaknya Bukan, Gena. kau bukanlah ayahku. Wih, tiba-tiba ada ini burung. Oh, Pak GM. Raja GM. Anak muda, Oke, Maaf. apa nih? kalau itulah kesan pertamamu padaku. Maaf kalau itu kesanmu Tapi- kesan pertamamu. Aku sebenarnya tidak seperti itu kok. Oh, Tahu apa yang kamu rasakan sekarang? Aku spill gak sih siapa adalah raja sebenarnya dari kerajaan Olvia ini, si Marvel? guru dari Spade. Iya, gurunya dari Spade. Siapakah ayahku yang sebenarnya? Siapa ayahku yang sebenarnya? Akan aku ceritakan kamu tentang seseorang. Let's go. Seseorang yang Seseorang? sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Lah, Spade dong. 20 tahun yang lalu. 5 tahun sebelum penyegelan Herobrine. Wow, banyak zombie-zombie nih. Yang hijau zombie kan, sedangkan yang putih-putih ini yang tulang-tulangnya skeleton. Tapi kenapa kumpul banyak banget? Wow, Herobrine. Oh ini, oke, let's go. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Mau nyerang Olivia ya? Oh itu panah-panah para skeletonnya. Walah, kerajaannya udah mulai diserang. Tapi kenapa nggak ada yang jaga gitu ya? Panik. Kayak, oh, itu si Raja GM. Udah mulai masuk nih para zombie-zombie. Oh, let's go. Kita pindah animasi ya. Lah, itu ada yang rambut ungu kayak Marvel, coy. Itu kah ayah kandungnya? Nah, ini nih. Dia pakai angin kekuatannya. Ada yang es.
Wish. Oh, tanah. Apaan itu anjir? Wow. Itu jangan bilang 4 kesatria suci waktu masih pada muda. Itulah, akan putar balik waktu mereka jauh dari sekarang. Ah, bisa memutar balik waktu. Untuk menahan mereka. Let's go. Anjir. Time reverse. Wah, OP banget Acai. Oke, kesakitan. Kecapean ya si Raja GM-nya. Habis ngelakuin teknik pemutar balik waktu. Raja, Para pengawal. Suamiku, Ada ratunya juga. Oh, let's go. ayo kita ke dalam sekarang. Ayo kita ke dalam. Menyembuhkanmu. Aku akan menyembuhkanmu. Semuanya kembali ke dalam kastil. baik Baginda Ratu. Para pengawal. Ada berenam ya? Tuh, 3 kiri 3 kanan. Lah. Sejak dulu, Herobrine sudah menjadi ancaman untuk satu dunia. Iya betul. Kita tidak bisa terus-terusan melakukan ini. Kita tidak bisa terus-terusan. Iya, tidak mungkin kita bisa terus memutar waktu seperti ini. Aku juga sedih melihatmu selalu seperti ini setiap menggunakan kekuatan itu. Setiap pakai kekuatannya pasti langsung kayak Yang aku ada khawatirkan efek adalah sampingnya rakyat. ya. Setiap kali kita membangun pertahanan baru pun, mereka selalu Oh. mengantisipasi strategi kita. Kita harus cari petunjuk. Kita dari harus tempat itu lagi. cari petunjuk dari tempat Kami itu. yakin perjalanan ke sana sangatlah jauh. Tempat penyegelan kah? Ini Aku yakin kita harus hentikan siklus ini. Hentikan siklus ini. aku akan meminta yang lain untuk persiapkan barang. Damn, W istri ya. Terima kasih istriku. Karena itu, Karena itu kami semua berusaha kami semua berusaha seseorang mencari seseorang yang kuat cukup kuat. untuk menghentikannya. Apakah itu yang kita cari? Apaan, buku? Atau ilmu hitam? Memang benar. Aku Apa dan tuh? istriku menemukan suatu buku. Iya, itu ada dan suatu itu buku berkata, tersembunyi di balik mentari. Tersembunyi sebuah di akar balik mata mentari. hijau bersiap untuk tumbuh. bermata hijau bersiap untuk Melahirkan tumbuh. sebuah harapan akan dunia yang dirundung awan gelap. Lah, mata hijau tuh maksudnya Terbitkanlah Marvel. Matahari, turunkanlah hujan, kuatkan jiwanya, Walah, maka dia akan menjadi jawaban. ini bajunya kayak yang di kayak Siren gak sih? Ya, Yang waktu pertama kali ketemu. Aku rasa demikian. Ntar ini kan raja, ratu, satu lagi siapa ya? Anaknya atau siapa tuh? semoga aja dia ada di kota ini. Dia akan menjadi kunci. Dia menjadi jawaban. kunci jawaban atas masalah dari ini semua. Siapa yang nyangka kalau dunia ini diserang dia? Ah, siapa yang nyangka kalau dunia ini diserang dia? Herobrine. Oh. Oh, itu ada yang mata hijau. Penjual roti. Oh, maling dia. Kita telah menemukan. Aku rasa kita telah menemukannya. Sepertinya begitu. Waduh, kejebak. Hei maling, kembalikan roti itu. Tapi ini hak aku. Steven. Sudah bekerja dengan kalian. Who the hell Steven? Diam, budak sepertimu tidak punya Budak? hak. Kembalikan roti itu sekarang. Lepaskan anak itu. Oh, Jangan ikut campur urusan. jangan ikut campur urusan Akan bayar kami. semua masalah yang telah disebabkan oleh anak itu. Kau pikir kau siapa? Anjay. Wow. Sudahlah, karena kamu ganggu kami, kamu akan rasakan akibatnya. Let's go ganti animasi. Oh, ini animasi Pak GM, Raja GM. Anjas. Kalau ngelawan penjual roti doang padahal. Oh. Waduh. Dasar. Wow. Siapa ini? Oh, pengawal. Udah ku bilang kan, orang-orang kayak gini nggak mungkin. Orang-orang kayak gini gak mungkin mau dengerin. Tadinya aku berharap bisa selesaikan itu tanpa kekerasan. Oh, 3 orang tuh, satu lagi si pengawal ya. Ya udah,
Tepat sesuai dugaanku. Tepat sesuai Dia yang dugaanku. kita cari. Dia orangnya. Baiklah, Oke, ini si pengawal ya. Vania, bawa Eh. dia ke tempat kita. Baik, Baginda Ratu. Oh, ini Vania, ini ya Vania Deli siapa gitu ya? Kembali, istriku. Lah bukan deh, pengawalnya berarti orang yang beda. Berarti ada 4 orang. Mungkin pengawalnya tuh kayak nggak deket-deket ya. Akhirnya pun kulatih dia. Akhirnya kulatih dia untuk jadi salah satu penyihir yang kuat. dan tangguh. Oh, matanya beda sendiri sih, hijau sendiri. Lah jangan-jangan yang rambut ungu tuh cewek ya, istrinya si Steven. Semuanya, diam. Raja sudah hadir. Pengawal Mabros. Semuanya, malam ini kita kedatangan tamu. Aha, Tamu ini bernama Steven. Steven. Tapi dia sama sekali. Sylvia, dan akan aku latih dia untuk menyempurnakan kemampuan fantasianya. Oh. Bisa saling mendukung karena ini. Nah itu ada yang mata hijaunya juga sih. Siap, Raja. Sekarang silakan santap hidangan. Let's go, makan-makan dulu. Langsung ganti animasi coy. Ini bukan Steven sih. Let's go. Siapa-siapa aja ini anjir. Wih, oh ini Mabros ya. Ini raja ratunya. Vania-nya nggak diliatin sama si rambut ungu. Cowok deh rambut ungu. Apakah dia berhasil? Dia menjadi salah satu. Penyihir terkuat di dunia ini. Karena sihir yang ia miliki adalah sihir ilmu hitam. Iya, itu kayak sihirnya Marvel. Sebelum kamu memegang kalung emerald itu, Aha, dialah yang telah menguasai kekuatan dari kalung itu. dia yang telah menguasai kekuatan dari kalung. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang ia cintai. Ah, Kemudian istrinya melahirkan anak yang sangat lucu dan mungil. oh, 3 jam sebelum penyegelan Herobrine. Tidak berasa kita sudah menikah selama setahun. Iya. Dan sudah 1 bulan kita mengasuh anak ini. Jir. Sumpah itu clickbait banget anjir yang satria warna ungu rambutnya. Jangan-jangan itu pasti Herobrine. Kita harus segera maju. Liu. Anak kita. Titipkan saja dulu ke seseorang. Yang penting Oke. Marvel aman. Dan anak itu Dititipin ke siapa anjir? dan ayahmu Dan ayahmu adalah pemimpin dari 4 kesatria legendaris. Spade. Lah, ibu bapaknya satria legendaris, Spade sama si Heart. Cerita masa lalu Spade yang lebih lengkap ada di channel PGM. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 7 dari FIFA Fantasy musim pertama. Oke. Di episode ini kita kayak di-reveal banyak hal ya. Dari mulai siapa sebenarnya orang tua Marvel. Ternyata kedua orang tua Marvel adalah 2 dari 4 kesatria legendaris, yaitu Spade dan juga Heart. Sumpah sih jujur, di episode ini gue kayak dibikin terkecoh gitu loh. Soalnya seperti yang kita tahu, rambut Marvel itu warnanya ungu, kayak kelihatan beda sendiri gitu loh. Nah, dalam flashback ada satu karakter juga yang rambutnya berwarna ungu, dan gua rasa dia itu cuman sekedar pengawal si Raja GM doang. Nah, gua kira ini orang sih yang rambut ungu ini tuh ya salah satu dari orang tuanya si Marvel. Soalnya kan pas awal-awal gua masih belum tahu ya, ini yang rambut ungu dalam flashback itu cewek atau cowok. Ternyata kagak ada hubungannya sama itu karakter coy. Dan juga akhirnya terjawab ya alasan kenapa Clover atau Gena tahu sihir apa yang dimiliki oleh Marvel. Karena pada dasarnya sihir Marvel ini mirip seperti atau turunan dari sihir ayahnya atau Steven, yaitu sihir ilmu hitam. Yang dimana dengan sihir ilmu hitam, si Steven ini bisa menjadi salah satu penyihir terkuat. Cuman sayang banget ya nasibnya. Marvel kecil ini harus ditinggalin pada saat dia berumur 1 bulan ya. Karena tiba-tiba Herobrine kembali menyerang.
Dan ya sisanya seperti yang kita tahu di episode 1, 4 kesatria legendaris itu bertarung untuk menyegel si Herobrine. Cuman ada satu info menarik dari si Raja GM ya. Kalau proses penyegalan dilakuin oleh 3 orang, maka tidak akan ada yang mati. Makanya kan di situ si Clover kayak sedikit shock. Soalnya ya dia nggak tahu kalau bisa dilakuin oleh 3 orang. Yang dia tahu penyegelan ini bisa dilakuin oleh 2 orang aja. Lalu yang menarik dari Steven ini tadi kalau kita lihat dari percakapan sih dia itu awalnya kayak cuma seorang budak gitu ya. Yang pada akhirnya diselamatin oleh Raja GM dan ratunya karena mereka berdua itu habis membaca kayak semacam buku ramalan. Dan dalam buku ramalannya itu kayak ngasih tahu bakalan ada seseorang yang menjadi penyelamat. Dengan segala ciri-ciri dan hal-hal puitis yang dikasih dalam bentuk clue, semua hal tersebut mengarah ke Steven. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk review episode 7 dari FIFA Fantasi musim pertama. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.